Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan dalam diam, ini harapan yang terwujud di hatinya untuk kamu. Teman-teman, di tema pembacaan hari ini kita akan cuba menyelami perencanaan seseorang yang kamu cintai dan harapan yang terwujud di hatinya untuk kamu. Ini mungkin sesuatu yang tidak kamu duga ataupun kamu ketahui. Baiklah, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan dengan cuba menarik energi seseorang ini ya. Apakah harapan yang terwujud di hatinya untuk kamu? Sebuah perencanaan yang sudah dia lakukan, mungkin juga ya tanpa pengetahuan kamu. Sesuatu yang tidak kamu duga. Kita akan lihatkan di sini siapakah orang ini. Siapakah orang ini yang sedang merencanakan sesuatu untuk kamu tanpa kamu duga? Siapakah seseorang ini yang terwujud sebuah harapan di hatinya untuk kamu? Siapakah dia yang sedang merencanakan sesuatu untuk kamu dalam diam? Dia adalah seseorang yang sangat tertarik dengan fisikmu, teman-teman ya. Menurut si dia, jikalau kamu seorang wanita yang menonton, kamu merupakan seorang wanita yang cukup seksi sekali. Nah, jikalau kamu seorang pria, menurut si dia, kamu ini cukup tampan di matanya dia. Dia sangat tertarik dengan kamu. Orang ini tidak jauh, teman-teman ya. Dia hadir di lingkungan pertemanan kalian. Kalian sudah saling mengenali. I wouldn't say ya, ini cinta yang baru, tetapi sekurang-kurangnya kamu sudah mengenali dan kamu tahu siapa orang ini walaupun dengan kehadiran kartu pertama ini. Orang ini hadir daripada lingkungan pertemanan kalian dan kamu sudah pun mengenali si dia. Kita akan lihat lagi ya. Dia seseorang yang sangat suka curi pandang ke arah kamu dan merasakan kamu ini cukup menarik sekali. Seseorang yang sangat menyukai ya, mungkin ya bentuk badan kamu dan selainnya ya, mungkin kecantikan wajah kamu seperti itu. Orangnya mungkin ya teman-teman ya jauh lebih muda dari kamu ataupun sepantaran. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang ada sisi pemalunya, tetapi sangat mengharapkan. Dalam diam, dia menaruh hati, menaruh harapan kepada kamu. Tetapi seperti tidak ada keyakinan ya, seseorang yang merasakan agak insecure untuk memperlihatkan sisi sebenarnya, seperti completely ya, menunjukkan sikap sebenarnya kepada kamu. Seperti malu-malu mahu, orangnya pendiam. Nah, beberapa di antara dia di sini, saya menangkap umurnya jauh lebih muda dari kamu ya, ataupun sepantaran. Seperti itu, kita lihat lagi ya. Siapakah orang ini yang dalam diam wujud sebuah harapan? Dia orang yang sering memikirkan kamu, teman-teman. Tetapi teman-teman, dia juga seseorang yang mungkin ya mengalami beban berat detik ini dan sering memikirkannya solusinya di waktu malam. Detik ini saya menangkap energi dia yang merasakannya. Kamu mungkin sedang berjauhan dengan si dia. Dia sering memikirkan kamu, memikirkan cara bagaimana kalian boleh terkoneksi lagi. Nah, seperti itu ya, saya menangkap energi yang seperti itu. Orang yang sering memikirkan kamu, khususnya di waktu malam. Siapakah orang ini? Seseorang yang dalam diam wujud sebuah harapan di hatinya untuk kamu. Orang ini sangat mementingkan keuangan dan dia seorang yang sangat bijak, sangat pandai mengelolakan keuangannya. Dia orang yang sangat mementingkan kestabilan, teman-teman. Nah, detik ini ya, tanpa bertemu dengan kamu, tanpa sesuatu yang nyata dengan kamu, membuatkan dia kepikiran kamu terus. Tetapi dia seorang yang sangat berhati-hati ya dalam mengelolakan keuangannya. Orang yang sangat bijak ya.
Beberapa di antara kalian baru menyadari akan perasaan orang ini kepada kamu. Nah, I wouldn't say ini perhubungan yang baru, tetapi seperti kamu baru menyadari yang orang ini mulai mementingkan kamu. Seperti itu ya. Di sini ada Ten of Wands. Orang yang banyak tanggungannya saya merasakan dia perlu bertanggung jawab terhadap keluarga, anak-anaknya, orang tuanya, atau jikalau dia seorang yang masih lagi jomblo dia perlu bertanggung jawab tentang makan minumnya, kehidupan sehariannya. Orang ini sering mengalami tanggung jawab yang berat sekali seperti itu teman-teman dan saya juga merasakan ada sesuatu yang membebankan dia, khususnya tentang keuangan baru-baru ini, sehingga dia tidak dapat tidur malam Dia mungkin merasakan kondisi keuangannya semakin memburuk, ataupun ada sesuatu yang perlu dia selesaikan. Mungkin jika orang ini dikelilingi dengan hutang contohnya, dia perlu meeting the date, perlu menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Dan pada waktu yang sama merasakan hilang dukungan daripada kamu, dan ini seperti tidak memberikan dia semangat untuk terus maju ke depan. Orang yang banyak tanggungannya dan saya merasakan walaupun ada beban berat untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu, dia tidak begitu mudah untuk menyerah dia masih cuba sekurang-kurangnya bertahan di hubungan kalian ini. Wow, di sini teman-teman, semakin ke sini dia mulai mempertikaikan, mempersoalkan dirinya. Apakah dia perlu berundur daripada koneksi hubungan ini? Kerana sudah menyedari hubungan ini agak berat untuk dijalankan, tetapi mungkin dia merasakan koneksi ini semakin hari semakin dingin. Apakah dia perlu berundur sendiri tanpa perlu mendengarkan ini dari kamu? Saya menangkap energi seseorang yang mulai terasa mulai sensitif, merasakan seolah-olah sama ada dia merasakan dia diabaikan, dia didiamkan, atau tahu sendiri, menyedari orang yang tahu diri, apakah dia perlu berundur daripada koneksi ini. Seperti dia mulai merasakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya seperti sebuah kebenaran yang terjadi Mungkin kamu di sini mungkin semakin sibuk, sangat fokus ke arah pekerjaan dan tidak lagi mementingkan dia di dalam hidup kamu. Saya menangkap energi dia yang tahu diri dan mulai tersedar bahawa dia mungkin perlu berundur daripada koneksi ini. Tetapi ada perasaan yang cukup berat untuk pergi meninggalkan. Ini bukan sesuatu yang dia kehendaki, tetapi seperti lebih disudutkan ke arah itu. Nah, begitu teman-teman Maka mungkin ketika diposisikan dengan situasi yang seperti ini, walaupun dalam diam, ada harapan yang terwujud di hatinya untuk kamu. Dia mungkin tidak mahu pergi, dia mungkin ingin memperbaiki. Nah, seperti itu teman-teman Bottom of the deck. Nah, benar teman-teman. Seseorang yang mulai merasakan ditinggalkan, diabaikan dan kini berada dalam keterpurukan. Bersendirian berjuang sendirian, tidak ada yang membantu. Dia ingin sekali membuka mulutnya untuk meminta bantuan kamu tetapi dia mungkin merasa seperti rendah diri seperti orang yang tahu diri dan tidak mahu membebankan kamu. Maka dia jalankan ini sendirian. Apa yang terjadi? Sering memikirkan kamu di waktu malam. Kita cuba lihatkan teman-teman, seperti apakah isi pikirannya tentang kamu detik ini? Seperti apakah isi pikirannya tentang kamu detik ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Seperti apakah isi pikiran dia tentang kamu detik ini? Wow, di sini teman-teman, dia merasakan yang kamu semakin nyaman dengan keluarga kamu, semakin nyaman dengan orang sekitar kamu, semakin nyaman dengan pasangan kamu jikalau ada, dan kamu seperti tidak begitu bergantung dengan dirinya. Kamu baik-baik sahaja. Nah, orang ini sentiasa mendoakan kebahagiaan kamu tetapi dia merasakan seperti being left out, seperti ditinggalkan, diabaikan. Dia tidak lagi termasuk dalam golongan sesuatu yang membahagiakan kamu. Dia merasakan kamu lebih bahagia tanpa dirinya. Nah, ini yang dia rasakan kamu begitu sibuk dengan keluarga kamu, pasangan kamu, anak kamu, sehingga kamu tidak lagi begitu mengharapkan si dia. Kebahagiaan ini tidak merangkumi, tidak melibatkan dirinya di dalamnya. Seperti itu dia merasakan kamu bahagia tanpa dia detik ini. Yang hidup kamu sebenarnya baik-baik sahaja. Kita lihatkan lagi teman-teman
Ini sesuatu yang dia rasakan di hatinya tentang kamu. Tetapi hakikatnya, seperti apakah pula isi pikiran kamu tentang si dia detik ini? Apakah benar kamu baik-baik sahaja, kamu bahagia tanpa dirinya? Kita cuba lihatkan ya. Saya merasakan orang ini ya teman-teman ya, dia seseorang yang mengalami pikiran yang cukup berat, beban yang cukup berat berkaitan dengan keuangan, dan dia seperti merasakan tidak mahu membebankan kamu lagi kerana dia sedar kamu banyak membantunya dan dia ingin menjalankan ini sendirian. Tetapi ketika dia tidak bergantung ke arah kamu dari segi keuangan ya, dia masih lagi mengharapkan cinta kamu, dia masih lagi mengharapkan support kamu, sokongan ataupun support emosi kamu ke arah dirinya. Ketika dia merasakan ini juga turut tidak hadir lagi ya, maka dia merasakan begitu bersendirian. Orang yang tahu diri ya, yang kemudiannya merasakan apakah patut dia berundur saja dari koneksi ini. Nah, maka kita perlu ya mencari tahu dari pihak kamu seperti apakah pula isi pikiran kamu ke dia detik ini. Wow, teman-teman, di sini saya merasakannya kamu cukup kecewa sekali dengan orang ini. Banyak harapan yang kamu inginkan daripada si dia yang tidak diwujudkan. Maka apa yang terjadi? You start to rely on yourself. Ketika sebelum ini ya kamu bergantung dengan dirinya, berlandaskan kesakitan ini, kekecewaan ini, kamu menjadi orang yang lebih kuat. Ketika kamu mulai mundur daripada koneksi ini, apa yang terjadi? Kamu menjadi wanita dan lelaki yang lebih kuat. Kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri dan tidak lagi mengharapkan si dia. Seolah-olah kamu ingin membuktikan kepada dia yang kamu mampu baik-baik saja atau lebih baik daripada sebelum ini tanpa dirinya. Kamu seperti ingin membuktikan kepada dirinya, walaupun dia tidak perjuangkan kamu, tidak melakukan sesuatu yang baik untuk kamu, kamu mampu mewujudkan itu untuk dirimu sendiri. Nah, berbekalkan ya kekecewaan ini, berbekalkan kepada kehampaan ini, disappointment di hati kamu ya, kamu menjadi seorang wanita atau lelaki yang lebih kuat dan kamu ingin membuktikan kepada si dia, walaupun jikalau dia tinggalkan sekalipun, mungkin ya dia memilih orang lain, mungkin dia memilih untuk kembali ke pasangan sahnya, ataupun dia mungkin ya jikalau dia single, dia ingin mengejar kebahagiaannya sendiri. Apapun situasi kamu, saya ulangi ya, sama ada dia memilih keluarganya, memilih untuk pulang ke pasangannya, ataupun jikalau dia seorang single, dia ingin mengejar kebahagiaannya, kamu tidak seperti tidak being affected. Kamu tidak terkesan dengan apa pun yang dia lakukan kepada kamu. Malahan apa yang terjadi, kamu ingin membuktikan kepada si dia, walaupun hubungan sedang jedah, dia pergi meninggalkan kamu, kamu membuktikan yang kamu semakin baik ke depannya. Nah, ini berlandaskan ya kekecewaan, kehampaan yang kamu rasakan di hubungan kalian ini. Seringkali ya, kamu merasakan kamu tidak diperhatikan, kamu tidak didengarkan. Kamu seperti seorang diri, memperjuangkan ini seorang diri. Kamu merasa begitu kecewa sekali ya, tidak ada orang yang memberikan kamu perhatian. Nah, ini yang terjadi ya di situasi emosi kamu detik ini. Tetapi the good thing is, berbekalkan kepada kekecewaan ini, kamu menjadi orang yang semakin bersinar, semakin kuat dan mampu membuktikan kepada si dia yang kamu semakin berbinar-binar. Apa yang terjadi di sini ya, berlandaskan kekuatan kekecewaan ini, wujud sebuah kekuatan di hati kamu untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini yang terjadi di perasaan hati kamu detik ini. Kamu ingin buktikan kepada si dia, siapa kamu sebenarnya. Nah, begitu. Kita lihat lagi teman-teman ya, bottom of the deck-nya. Saya dapat merasakan ya, ini hanyalah sebatas kamu ingin membuktikan kepada si dia kemampuan kamu. Tetapi jauh di dalam hati kamu ya, kalian masih lagi terkoneksi. Apa pun yang dia lakukan di sini, hubungan yang sedang jedah, dia pergi mengejar kebahagiaannya, dia tinggalkan kamu untuk memilih atau kembali ke pasangan sahnya, ataupun dia pergi kembali menuju ke arah orang lamanya. Apapun yang terjadi, kalian masih lagi terkoneksi, masih lagi memikirkan satu sama lainnya. Di sini ada koneksi twin flames dan juga ada koneksi soulmate.
Di sini kamu lebih ingin memberikan pembuktian kepada si dia. Siapa kamu sebenarnya? Sementara dia dapat merasakan, dia sudah dapat merasakan ini sebenarnya ya. Kamu baik-baik saja tanpa dirinya. Nah, ini yang men-trigger. Ini men-trigger sebuah harapan di dalam hatinya untuk mewujudkan harapan ini kepada kamu. Kerana di sini teman-teman ya, kamu sudah pun berjaya membuktikan kepada si dia siapa kamu sebenarnya. Berlandaskan kekecewaan, kehampaan yang dia berikan kepada kamu, kamu menjadi orang yang lebih mandiri, orang yang lebih kuat lagi. Kini ya, penampilan kamu semakin menarik dan kamu mendapat perhatian ya daripada lawan jenis yang lain. Ketika kamu semakin berbinar-binar, semakin menjadi orang yang lebih kuat, ini yang men-trigger si dia ini untuk mewujudkan sebuah harapan terhadap hubungan kalian. Dia mulai menyedari sebenarnya kamu baik-baik saja tanpa dirinya. Nah, maka teman-teman, jikalau kamu sedang ingin memberikan pembuktian ini kepada dia, kamu sudah pun berhasil. Di sini teman-teman, kita akan lihat lagi ya, ciri-ciri seseorang teman-teman. Dari segi mungkin ya, karakteristiknya. Siapakah orang ini yang dalam diam teman-teman ya, berlandaskan ke-trigger dengan pembuktian yang kamu berikan, wujud harapan di hatinya, sesuatu yang dia rencanakan dalam diam untuk dibuktikan kembali kepada kamu. Nah, siapakah orang ini? Berlandaskan karakteristik dia. Mungkin kamu dapat kaitkan ya, energi ini dengan seseorang. Siapakah orang ini walaupun dalam diam, kini ingin mewujudkan ya, sebuah harapan kembali di dalam hubungan kalian ini. Setelah dia tertrigger dengan pembuktian ya, pembaikan ataupun sesuatu yang dapat kamu buktikan tanpa si dia. Nah, ini men-trigger ya, men-trigger si dia untuk melakukan sesuatu. Siapakah orang ini? Kamu berjaya membuktikan yang kamu baik-baik saja tanpa dirinya. Orang ini seorang yang cukup unik. Dia mempunyai pemikirannya yang tersendiri. Menurut kamu ya, kamu tertarik dengan si dia kerana pemikiran dan tindak tanduknya yang begitu unik. Orang ini juga merupakan orang yang berfikiran positif. Dia akan menjauhkan dirinya daripada gosip-gosip, energi negatif yang tidak baik. Orang ini orang yang memilih kawan-kawannya. Jika dia merasakan dia berada di lingkaran ya, kawan-kawan yang tidak sihat, rakan-rakan yang tidak menguntungkan, dia akan menjauhkan diri. Orang ini memilih dengan siapa dia akan berteman dan dia sentiasa mewujudkan pemikiran yang positif. Orang yang menata masa depan. Orangnya tidak mudah berputus asa. Sudah terlihat ya daripada Ten of Wands ini, walaupun hubungan kalian ini agak berat untuk dijalankan, dia tidak akan menyerah begitu saja. Walaupun dalam diam, dia melakukan sesuatu di belakang tabir untuk kamu. Orangnya tidak mudah berputus asa. Orang yang ada determinasi ya, kekuatan dalaman. Orang ini penuh dengan kemisteriusan. Ada kalanya membuatkan kamu agak sukar untuk menebak apa yang sedang terjadi di pikirannya. Ada sedikit energi yang mengindikasikan orang ini ada kalanya ya, sering berubah-ubah. Dan ini menyukarkan kamu untuk mengenal pasti apa yang dia inginkan. Ada sisi kemisteriusan seperti, I wouldn't say membohongi kamu, tetapi menutupi segala sesuatu itu. Tidak bersikap completely ya, terbuka dengan kamu di sini. Orangnya cantik teman-teman. Saya menangkap begini ya, walaupun ada perkataan cantik dan tampan. Jikalau dia seorang wanita, dia cantik. Tetapi jikalau dia seorang lelaki, menurut kamu dia tampan. Menurut orang lain, dia biasa-biasa sahaja. Nah, begitu ya. Jikalau dia seorang wanita, dia memang jelita, memang cantik. Tetapi jikalau dia seorang lelaki, okeylah teman-teman ya, penampilan yang sederhana tetapi sangat tampan di mata kamu. Ada ciri-cirinya yang dapat menarik kamu ya, seperti itu. Orangnya orang yang walaupun di sini ya menulis perkataan tidak terburu-buru, saya menangkap jikalau dia seorang wanita, pergerakannya lambat ya, dia tidak terburu-buru seperti kartu ini. Tetapi jikalau dia seorang pria, dia orang yang sedikit kelam kabut. Ada kalanya kurang sabaran dan ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat. Walaupun pergerakannya lemah lembut ya, tetapi dia orang yang kurang sabaran dan ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat-cepat. Jikalau dia seorang lelaki. Tetapi jikalau dia seorang wanita, dia tidak terburu-buru. Seperti itu ya.
Wow, di sini teman-teman ya, baik seorang lelaki ataupun wanita, orang ini orang yang penuh dengan kemanjaan. Seseorang yang ingin mencuri perhatian kamu, ingin diperhatikan, orangnya manja. Nah, seseorang ini teman-teman ya, dia mungkin sering dimanjakan oleh ibunya. Orang ini sangat menyayangi keluarganya. Dia mungkin ya hadir daripada keluarga yang agak besar. Saya lebih menangkap dia mungkin seorang anak bongsu ketimbang seorang anak sulung. Entah kenapa ya menarik energi itu. Dan saya juga menangkap energi dia yang detik ini ya perlu bertungkus lumus untuk menjaga kehidupan sehariannya. Dan orang ini tidak mahu lagi membebankan kamu. Dia merasakan seolah-olah ya dia banyak membebankan kamu. Kini dia perlu berjuang sendirian. Saya juga menangkap dia sangat tertarik dengan kamu kerana kamu juga merupakan seseorang yang berpikiran positif. Dan ada ketertarikan chemistry ya di antara kalian di sini. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya, mengapakah terwujud sebuah harapan di dalam hatinya untuk kamu selain daripada ketiga berlandaskan pembuktian yang kamu berikan. Walaupun tanpa si dia, kamu baik-baik saja dan kamu bisa bangkit lagi. Dan kamu dapat membuktikan yang kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri walaupun dia pergi meninggalkan. Nah, selain daripada ketiga dengan kemampuan kamu di sini, kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya, apakah dorongan-dorongan lain sehingga terwujud sebuah harapan di dalam hatinya untuk kamu. Mengapa teman-teman wujud kesedaran ini untuk mewujudkan harapan yang baik ya di hubungan kalian ini dengan kamu, selain daripada ketiga dengan pembuktian yang kamu telah berikan? Kita cuba lihatkan di sini. Apakah faktor-faktor lain sehingga terwujud sebuah harapan di hatinya untuk kamu? Wow teman-teman, kerana orang ini sebenarnya ya sudah lama sebenarnya ingin mewujudkan harapan ini dengan kamu. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang tempat tinggalnya jauh ataupun sedang long distance relationship ya, LDR. Sudah lama dia ingin mewujudkan sebuah pertemuan, penyatuan dengan kamu. Ini sesuatu yang sudah lama dia rencanakan. Tetapi teman-teman ya, ada sedikit energi yang lain yang mengindikasikan ada orang lain, ada penghalangnya di antara kalian. Maka dia agak sukar untuk execute ya, untuk merealisasikan perencanaan ini. Padahal perencanaan ini sudah sesuatu yang dia rencanakan sejak sekian lama. Tetapi mungkin ada penghalangnya, maka membuatkan dia terpaksa ya menunda-nunda akan perencanaan ini. Ini sebenarnya perencanaan sudah dia lakukan sejak sekian lama dalam diamnya. Kita lihat lagi ya, ada energi ingin bersatu dengan kamu, ingin bertemu dengan kamu. Nah, khususnya ya untuk kalian yang tidak pernah bertemu. Tetapi jikalau kalian ada pertemuan yang sedikit mungkin ya, dia berencana untuk kembali bertemu dengan kamu, memperbaiki hubungan kalian. Tetapi apa yang membuatkan dia terpaksa menunda-nunda? Kerana ada penglibatan orang lain. Nah, ini mungkin keluarga, ini mungkin orang tua ataupun orang lain. Di sini teman-teman ya, saya merasakan orang ini benar-benar ingin merubah perhubungan kalian ini ke arah yang lebih positif. Dia merasakan dia perlu mengupayakan sesuatu bagi mewujudkan energi positif di hubungan kalian ini. Kerana sebenarnya orang ini teman-teman ya, dia sebenarnya sudah lama seperti saya katakan tadi ya, ingin eksekusi, ingin merealisasikan pergerakan ini. Tetapi pada waktu yang sama, dia juga tidak mahu kelihatan terburu-buru ya mengejar kamu. Dia ingin take it slow and steady. Tidak terburu-buru. Dia ingin melaksanakan ini secara berperingkat. Kerana jikalau dia terburu-buru mengejar kamu, ini dia mungkin akan kehilangan kesempatan itu. Maka dia cuba to take it easy and slow. Kerana dia seperti merasakan, jikalau dia tidak bertindak terburu-buru, chances ya, peluang untuk dia mendapatkan kamu itu adalah lebih baik. Wow, di sini teman-teman, kamu ini begitu penting di hatinya. Kamu melengkap dunianya. Dan di sini ya, ketika hadirnya kedua kartu Major Arcana ini berdampingan dengan satu sama lainnya, dia percaya teman-teman, kamu dengan dia tidak bertemu secara kebetulan, bahawa kalian saling terhubung ya, kerana ini ada sedikit seperti pertemuan takdir, sesuatu yang sudah ditakdirkan. Tetapi ya, yang sedihnya, takdir yang menemukan
takdir juga yang memisahkan. Ada pertemuan takdir di antara kalian di sini. Kamu dipertemukan secara takdir, kamu juga dipisahkan kerana takdir. Walaupun itu berlaku, berputar-putar berlaku seperti ini, kalian masih lagi terhubung dengan satu sama lainnya. Nah, kamu pasti bertanya ya, mengapakah wujud sebuah harapan di hatinya? Kerana orang ini menyadari kepentingan kamu di hatinya. Dia sedar kamu pelengkap dunianya, maka dia akan melakukan apa sahaja untuk terus-terusan mengejar kamu. Tetapi perbedaannya, dia tidak melakukan ini secara ketara, tidak terburu-buru. Dia seperti orang yang take it easy, take it slow and steady. Mengapakah wujud harapan ini di hati kamu, teman-teman? Selain daripada kamu pelengkap dunianya, dia sangat-sangat jatuh cinta dan tertarik dengan kamu. Dia sangat tertarik dengan karisma kamu. Dia sangat tertarik dengan positivity kamu. Dia sangat tertarik dengan aura penarik kamu. Dan dia masih mencintai kamu walaupun terlihat dengan jelas ya, orang ini mungkin ya sudah berjauhan dengan kamu. Sama ada hubungan yang dilepaskan atau orang ini telah pergi. Tetapi yang pasti, roda putaran ini tidak pernah berhenti. Walaupun ada kesukaran, ada rintangan, ada seseorang yang pergi meninggalkan, dia tidak pernah berputus asa ke arah hubungan ini. Maka kerana berlandaskan ya ketertarikan dia kepada kamu, orang yang belum berputus asa, walaupun hubungan ini mungkin sudah berjalan sekian lama, maka wujud harapan ini sekali lagi di dalam hatinya berlandaskan ketertarikan dia kepada kamu. Seperti ada energi yang mengindikasikan ya, semakin hari semakin memikirkan kamu, semakin jatuh cinta kembali. Kamu tahu teman-teman, dengan kehadiran kartu Queen of Wands ini, sekali lagi dia seperti memasrahkan kepada takdir ya, tidak mahu bertindak terburu-buru walaupun ada keinginan untuk bertindak. Sekali lagi ya, ini mengindikasikan ingin melakukan sebuah tindakan tetapi tidak mahu kelihatan terburu-buru untuk merealisasikan ini. Kamu tahu teman-teman, dengan kehadiran kartu The Hermit, orang ini tidak mahu lagi kesepian. Dia tidak mahu lagi ya bertindak seorang diri. Dia tidak mahu lagi berterusan seperti ini, merasakan kesepian, tidak ada jodoh yang datang, tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dia tidak mahu lagi berjuang seorang diri. Kini dia benar-benar ya setelah introspeksi diri, merasakan kamu adalah orang yang dia inginkan. Bersebelahan dengan Queen of Wands, setelah lama bersendirian, dia tidak mahu lagi berterusan seperti ini. Dipenuhi dengan kesepian ya, hari-harinya dipenuhi dengan kesepian, bertemankan sepi. Dan dia sudah merasakan kamu adalah orang yang dia inginkan, yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Maka kamu adalah orang yang dia cari. Kini apa yang dia lakukan seperti menghantar sebuah signal agar kamu kembali lagi. Pada waktu yang sama, dia sedar kalian sedang terpisah. Maka dia memasrahkan ini kepada semesta supaya kalian terhubung kembali. Maka ini menjelaskan ya, mengapa ada koneksi yang saling terhubung di antara kamu dengan dia. Saya dapat menangkap ya, kalian terhubung secara batin dan kamu sering bertelepati dengan dirinya. Kamu bertelepati untuk membuktikan yang kamu mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Orang ini dapat merasakan ketika wujudnya harapan ini. Ketika wujudnya harapan ini di hatinya, dia menyadari dia tidak perlu lagi berseorangan seperti ini. Dia tidak perlu lagi memperjuangkan segala sesuatu seorang diri. Dia tidak perlu lagi menjalani hari-harinya dengan kesepian. Kerana kini dia telah menemukan cinta sejatinya. Seperti itu ya. Maka wujud harapan untuk mewujudkan harapan ini ke depannya dengan kamu. Nah, benar ya, King of Cups. Orang ini dalam diam, teman-teman, masih menyimpan rasa, masih menyimpan cinta untuk kamu. Perbedaannya, dia sering mendiamkan ini. Nah, diam itu tidak berarti tidak ada bunyinya. Selalunya, teman-teman, seperti ini. Orang yang banyak ngomongnya tidak melakukan aksi. Hanya sebatas ngomong doang. Tetapi orang yang tidak banyak bercerita, orang yang tidak banyak bunyinya adalah orang yang akan beraksi. Action speak louder than words. Maka dia orang yang seperti ini. Dalam diam,
Ketika wujudnya harapan ini di dalam hatinya, dia akan cuba merealisasinya tanpa ada sebarang bunyi, tanpa perlu banyak ngomongnya kepada kamu, kerana dia merasakan biarlah aksinya yang membuktikan, bukan perbualan ataupun kata-katanya. Nah, ketika wujudnya hasrat di hatinya ya, untuk mewujudkan harapan ini kepada kamu, lebih baik diaksikan saja ketimbang sebuah komunikasi, bicara. Dia tidak mahu lagi hidup sendiri. Dia sudah terlalu merindukan kamu, sudah lama kesepian seperti ini dan ingin merealisasikan impian ini dengan kamu. Wow, benar ya teman-teman? Death. Segala sesuatu yang menyedihkan di hubungan ini telah pun berakhir. Orang ini ketika wujudnya harapan untuk membawa harapan ini ke depannya adalah dengan harapan kerana dia ingin mentransformasikan hubungan kalian. Dia ingin beritahu kamu, dia bukan lagi orang yang seperti dulu, yang banyak menghampakan kamu, banyak mengecewakan kamu dengan sisi kemisteriusannya. Dia bangkit lagi, telah insaf, telah berubah dan ingin memperlihatkan perubahan ini kepada dirimu. Dia ingin meyakinkan kamu lagi dia tidak seperti dulu. Dia ingin benar-benar mentransformasikan hubungan ini. Ingin mewujudkan hubungan ini secara nyata. Dan dia ingin meyakinkan kamu lagi. Maka ini menjelaskan mengapakah dalam diam, dengan kartu death ini sekali lagi ya, seseorang yang bertindak dengan tidak banyak bunyinya, tanpa perlu berkata-kata, biarlah aksinya yang membuktikan kepada kamu. Bottom of the deck teman-teman, benar ya, dalam diam. Di sini sepertinya banyak menarik major arkana hari ini ya, yang memperlihatkan mengapakah wujud harapan ini di hatinya. Ini menjelaskan kepada saya ya, kerana banyak kehadiran kartu major arkana. Orang ini benar-benar ya, ingin merealisasikan hubungan jangka panjang dengan kamu. Sebenarnya, dia bukan orang yang ingin bermain-main dengan kamu. Orang ini banyak memendam rasa, banyak memendam cinta dengan kamu, sesuatu yang tidak dia ungkapkan. Maka sering memberikan kamu energi yang berubah-ubah, energi yang tidak ada kejelasan, energi yang tidak ada kepastian. Ini yang melelahkan kamu. Tetapi dalam diam, banyak ceritanya di dalam hatinya. Segala perencanaan itu dilakukan di dalam hatinya tanpa perlu melibatkan kamu. Ini yang membuatkan kamu pusing sendiri ya. Kerana apa pun yang dia rencanakan dilakukan secara misterius tanpa perlu berbicara dengan kamu. Orang ini banyak memendam rasa teman-teman. Dia seperti apa pun yang dia rasakan untuk kamu, apa pun perencanaan itu hanya dia yang tahu. Dia lakukan diam-diam. Seperti jikalau dia tidak dapat mewujudkan, mengapakah perlu dia ceritakan? Dia perlu wujudkannya dulu, baru akan dia ungkapkan. Seperti itu ya. Nah, saya menangkap seseorang yang very insecure, maka dia perlu ya, ketika membuat perencanaan itu, dia perlu meyakinkan dirinya dulu bahawa dia akan merealisasikan ini ketika berbicara dengan kamu nanti. Maka energi yang sering dia berikan kepada kamu adalah energi yang tidak jelas, energi yang berubah-ubah. Ini yang membuatkan kamu lelah di sini ya. Banyak yang dia tutupin dari kamu. Kamu tahu kenapa? Sehinggalah dia dapat merealisasikan ini, baru akan dia ungkapkan. Detik ini saya menangkap seseorang yang ketika wujud harapan ini di hatinya ya, ini juga berlandaskan ya, perenungan yang cukup dalam. Orang ini sudah lama merindukan kamu. Seperti ya, saya tidak tahu teman-teman ya, seperti dia tidak berkesempatan untuk mengenali kamu dengan lebih jauh, sesuatu yang kamu mungkin blokir, ataupun seperti dia tidak mendapat kesempatan itu. Seperti saya katakan tadi, mengenali kamu dengan lebih baik lagi. Tetapi kamu mungkin sudah seperti menolaknya. Maka wujud kerinduan, wujud perenungan yang cukup dalam di dalam hatinya. Energi seseorang yang benar-benar ya sedang merindukan kamu detik ini. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, sepertinya datang daripada energi Pisces. Pisces cukup kuat sekali, didampingi dengan minor arcana dan juga major arcana di sini ya. Kita ada Pisces, Sagittarius, Capricorn, Virgo dan juga Scorpio. Sekali lagi, yang mendominasi adalah Pisces, Sagittarius, Capricorn, Virgo dan juga Scorpio.
dan didampingi dengan zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, ketiga-tiganya tetapi lebih mendominasi terlihat seperti daripada Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Saya lebih menangkap ke arah Gemini, teman-teman ya. Saya lebih menangkap ke arah Gemini. Aries, Leo, Sagittarius. Sagittarius mendominasi. Pisces, Cancer, Scorpio seperti saya katakan tadi ya. Pisces lebih mendominasi. Seperti itu teman-teman. Okey, kita akan lihatkan lagi ya. Setelah wujud harapan ini di dalam hatinya, ya. Dia ingin merealisasikan ini kerana kamu pelengkap hidupnya dan dia tidak mahu lagi berterusan kesepian, keseorangan seperti ini dan menyedari bahawa orang yang dia cari selama ini adalah kamu. Dia ada keinginan untuk pulang, mencari jalan pulangnya kepada kamu. Maka jikalau kalian sedang berpisah, dia sudah menemukan jalan pulangnya kepada kamu. Maka ketika dia sudah menjumpai jalan pulang itu, wujudlah harapan ini ya untuk direalisasikan bersama. Teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh ya. Apakah rencana yang tidak terduga ya yang ingin dia laksanakan secepat mungkin di hubungan kalian ini, berlandaskan harapan yang terwujud di hatinya ini. Apakah perencanaan yang tidak kamu duga yang ingin dia laksanakan secepat mungkin di hubungan kalian ini? Teman-teman, orang ini ya, jikalau dia sangat jauh dari kamu, saya menangkap energi ini yang akan berubah ke depannya. Walaupun mungkin ada rintangan, halangan ataupun jarak jauh ya, ini sesuatu yang tidak akan menjadi sebuah halangan lagi ya di hubungan kalian ini. Kerana ke depannya nanti akan wujud sebuah harapan yang akan merubah semua ini. Saya menangkap ya, penghalangnya tidak lagi menjadi sebuah jarak jauh ataupun orang yang sebelum ini ya tidak mahu merubah pikirannya. Mungkin kamu memberitahu dia untuk melakukan sesuatu, contohnya ya. Mungkin sebelum ini dia tidak mahu berganjak daripada ketetapan caranya, tetapi ke depannya itu akan berubah. Untuk kamu yang berjarak jauh, jarak itu tidak akan menjadi masalahnya. Jikalau sikapnya yang tidak mahu berubah juga tidak akan menjadi masalahnya. Orang ini akan come to the center. Seperti 50-50, dia akan mulai mendengarkan kamu dan mewujudkan sesuatu yang lebih positif. Bagaimanakah dapat overcome ya masalah jarak jauh? Bagaimanakah dia dapat merubah sikapnya untuk selaraskannya dengan kamu? Di sini saya menangkap energi seseorang yang mungkin ya dia dapatkan petunjuk bimbingan daripada semesta untuk melakukan perubahan ini. Wow, di sini teman-teman ada energi Fox. Dia akan menggunakan pelbagai cara untuk mewujudkan harapan ini. Dan cara ini sepertinya ya akan lebih berkesan. Saya menangkap cara-cara yang lebih berkesan, cara-cara yang lebih efektif yang akan dia jalankan. Walaupun dia perlu mencari cara, dia tetap akan mewujudkan perencanaan di hatinya kepada kamu. Kerana kamu tahu teman-teman, ini berlandaskan harapan-harapan yang dia miliki di hatinya untuk kamu. Sudah jelas terlihat daripada Page of Cups, seseorang yang masih lagi berharap. Dan kalian sering terkoneksi batin ya dengan satu sama lainnya. Dan orang ini memiliki keutuhan cinta yang cukup besar. Walaupun di sini mungkin ada sedikit energi ya, sama ada kamu atau dia yang diposisikan di pihak ketiga. Itu tidak lagi menjadi penghalangnya. Kerana dia dapat merasakan apa yang dia ingin realisasikan dengan kamu. Dia akan mencari pelbagai cara dan keputusan ini akan diambil dengan cepat. Kamu tahu kenapa teman-teman? Saya tidak tahu ya. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini ya, orang yang pernah memutuskan kamu. Dia mungkin orang yang pernah pergi meninggalkan kamu, memutuskan kamu, tetapi akan kembali lagi dengan cepat. Ini berlandaskan apa? Kerana berlandaskan keteriganya dia atas pembuktian yang kamu berikan. Semakin dia tinggalkan, semakin dia pergi, kamu semakin berbinar-binar tanpa dirinya. Maka dia akan kembali dengan cepat. Kerana ini sangat men-trigger keegoan si dia. Dia tidak menyangka. Ketika kamu tidak terduga yang dia akan planning ya, rencana seperti ini, dia juga tidak menduga yang kamu baik-baik sahaja tanpa dirinya. Malahan, berbinar-binar, kamu semakin cantik, semakin tampan, semakin berhasil, semakin independen tanpa dirinya. Ini yang men-trigger. Ini men-trigger keegoannya.
Dia orang yang pernah tinggalkan kamu dan dia akan kembali lagi. Dan ini akan berlaku dalam waktu yang sangat cepat. Teman-teman, waktu yang sangat cepat ini ya, kamu tahu kenapa? Kerana perencanaan ini merupakan sesuatu yang sudah dia rencanakan sejak sekian lama. Okey guys, kita akan lihatkan kartu yang terakhir ini ya. Saya juga terlupa untuk mengambil kartunya. Kita akan lihatkan pesan-pesan daripada si dia, teman-teman. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Nah, mungkin ada kata-kata ya yang ingin dia jelaskan, yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, sesuatu yang perlu kamu dengarkan. Kata-kata ini, teman-teman, demi mewujudkan sebuah harapan di hatinya ke kamu, kita dengarkan hal-hal yang perlu kamu ketahui dari isi hati terdalamnya dia. Apakah yang ingin dia ungkapkan di sini bagi merealisasikan sebuah harapan yang terwujud di hatinya untuk kamu? Why does this have to happen to us? Ada kalanya dia juga bertanya ya, mengapakah hal-hal seperti ini perlu terjadi di hubungan kalian ini? Seolah-olah dia juga mempertikaikan ya, not mempertikaikan, dia mempersoalkan dirinya sendiri. Mengapakah dia perlu ya memblokir, pergi meninggalkan kamu demi orang lain? Dan dia juga tidak faham mengapa ya perkara ini terjadi seperti ini. Apakah ini completely ya tindak tanduknya, perilakunya? Ada kalanya dia seolah-olah menyalahkan keadaan. I still remember all the tiny details about you. Walaupun apa pun yang terjadi di antara kalian, dia tidak pernah melupakan kamu. Jikalau dia perlu berundur ataupun kamu merasakan dia pergi meninggalkan kamu, dia tidak pernah melupakan segala sesuatu tentang kamu. Seolah-olah dia sangat memahami kamu dan segala details ya tentang kamu di sini. Let's forget the past and be happy. Teman-teman, di sini jikalau ada energi yang move on ya, dia ingin kamu melupakan apa yang terjadi, sesuatu yang sudah terjadi ya di antara kalian ini, dan cuba hidup dengan lebih positif lagi, menata masa depan dengan lebih baik ya. Lupakan hal-hal yang sudah berlalu. I was quiet due to my personal issue, not you. Nah, jikalau banyak diamnya, ini tidak ada kaitannya dengan kamu. Dia diam kerana dirinya sendiri. Ada personal issue yang perlu dia selesaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, tidak ada kaitan dengan kamu. We are meant for each other. Dia tahu, teman-teman, jikalau takdir menemukan kalian, jikalau takdir memisahkan kalian, tetapi kalian adalah pasangan yang ditakdirkan untuk bersama sebenarnya. Dia merasakan ini bukanlah sebuah kebetulan ya, tetapi memang ditakdirkan untuk bersama. I learned a lot of good things from you. Banyak perkara-perkara yang baik yang dia pelajari daripada kamu. Di sini dia mungkin banyak menerima masukan ya, nasihat daripada kamu, ataupun hubungan kalian ini sendiri ya yang banyak memberikan dia pelajaran. Dia banyak mempelajari daripada kesilapannya. Tetapi yang pasti ya, jauh di dalam hatinya wujud sesuatu yang baik tentang kamu sebenarnya. Dia sedar kamu ni orangnya baik, banyak berkorban demi dirinya. Maka ini memberikan dia sebab ataupun reason yang baik ya untuk mewujudkan harapan ke depannya dengan kamu. This person owe you a lot. Dia banyak berhutang dengan kamu dari segi pengorbanan, keuangan, kebaikan kamu. Tidak ada seorang yang begitu baik seperti kamu di sini. Kamu banyak mengorbankan dari hati dan perasaan ya, emosi kamu. Walaupun kamu dilukai, dia menyadari kamu banyak seperti berkorban demi memberikan dia kebahagiaan itu. Setelah wujud kesedaran ini di hatinya, teman-teman ya, wujudlah harapan ya. Wujudlah harapan seperti ini untuk datang membetulkan keadaan. Orang ini seperti ingin meet you halfway ya, ingin berbicara dengan kamu, menjelaskan situasi, memperbaiki hubungan kalian. Dia tidak mahu nantinya ada rasa dendam di hati kamu ya terhadap dirinya. Dia tahu dia banyak mess up di sini, tetapi dia tidak mahu kamu ada rasa dendam, ada rasa benci terhadap dirinya. You are so attentive to all my needs. Nah, baru saya jelaskan tadi, ini bottom of the deck-nya. Tidak ada orang yang seperti kamu, begitu prihatin, memenuhi segala kebutuhannya dengan details. Kamu banyak berkorban di sini. Banyak berkorban ya. Mungkin kehilangan uang, kehilangan waktu, dipandang rendah oleh keluarga kamu kerana dia. Kamu mungkin dilecehkan.
diketawakan oleh ahli keluarga kamu, orang terdekat kamu kerana dia. Banyak yang you wasting your youth, ya. Kamu banyak menghabiskan waktu muda kamu kerana dia. Dan dia menyedari ini. Kamu begitu prihatin sehingga membutuhi segala sesuatu yang details tentang dirinya, kebutuhan dia. Tidak ada orang lain yang akan memenuhi kebutuhannya seperti kamu. Nah, ini yang memberikan dia kesedaran, ya. Nah, setelah pergi meninggalkan kamu, kamu semakin berbinar-binar dan mampu untuk bangkit lagi. Walaupun dalam keadaan sedih, ya, tapi kamu bangkit lagi. Maka kamu berjaya memberikan dia pembuktian itu. Ini yang menterigasi dia. Maka terwujud sebuah harapan di hatinya untuk kamu. Kamu pantas diperjuangkan. Baik teman-teman, kita akan buka beberapa initial di sini, ya, untuk memperlihatkannya sama ada initial dia dan ada initial kamu. Kita cuba lihatkan di sini, ya. Okey teman-teman, initial yang terlihat so far, ya, ada huruf K, K kilo, ada huruf H hotel, W, R Romeo, E Echo, J Juliet, S Sierra, T Tango, N Norway, A Alpha, I India, Q Quebec, C Charlie, L5 dan ada huruf O. Nah, initial ini agak kecil, maka saya perlu menyebutnya. If you can't see it, at least you can hear it, ya. KHWREJ STNAIQCLO. Teman-teman, jikalau tidak ada initial kamu atau dia di sini, tidak perlu risau. Tetapi kenapa, ya? Kita buka dua lagi initial. Hanya dua lagi, ya. Dan saya akan mengambil ini secara acak. Dua initial lagi, ya. Okey, ada huruf M di sini dan ada huruf V Victor. Saya tidak tergerak untuk mengambil lagi, ya. Ada huruf M Mike dan juga V Victor yang saya tambahkan di sini. Baik teman-teman, ini saja, ya, initial yang hadir di pembacaan kali ini. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Stay positive and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.